Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi singkat sosok pejuang muslim atau Sultan Kerajaan Turki Utsmani. Beliau adalah Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk. Oke, langsung saja biografi singkat Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk. Silsilah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau biasa disebut Sultan Mehmed II dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ayahnya bernama Sultan Murad II yang diketahui merupakan Sultan Turki Utsmaniyah. Ibunya bernama Huma Hatun yang merupakan istri keempat Sultan Murad II. Ayah Muhammad Al-Fatih memiliki kesungguhan yang luar biasa terhadap pendidikan Muhammad Al-Fatih. Ia menempa putranya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Masa kecil Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kecil telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Maka tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Muhammad Al-Fatih adalah pejuang dan juga seorang raja atau Sultan Kerajaan Turki Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan Sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Walaupun usianya masih seumur jagung, sang ayah Sultan Murad II mengamati beliau untuk memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam. Menjadi penguasa Utsmani. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mencermati usaha ayahnya menaklukkan Konstantinopel. Bahkan, beliau mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam ke arah itu, sehingga keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Langkah pertama yang ia lakukan untuk mewujudkannya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun militer. Usaha penaklukan Konstantinopel. Ketika naik tahta, Sultan Muhammad Al-Fatih segera menemui Syekh Samseddin untuk menyiapkan bala tentara untuk penaklukan Konstantinopel. Persiapan pun dilakukan. Sultan berhasil menghimpun sebanyak 250.000 tentara. Para mujahid lantas diberikan latihan intensif dan selalu diingatkan akan pesan dari Nabi Muhammad SAW terkait kejayaan Islam. Pengepungan Konstantinopel. Setelah proses persiapan yang teliti, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal atau 6 April 1453 Masehi. Peperangan itu memakan waktu selama 54 hari. Konstantinopel dikepung besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmaniyah di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Dalam beberapa hari, Konstantinopel terus bertahan dari serangan besar-besaran bangsa Turki Utsmaniyah.
Dalam serangan besar-besaran tersebut, Giovanni Giustiniani dari Genoa yang membantu kerajaan Bizantium terluka parah, membuat pasukan Italia mundur ke pelabuhan. Mundurnya pasukan Italia ini membuat pasukan Bizantium bertahan sendiri hingga mati-matian dari serangan. Tak kuasa menahan serangan, benteng pertahanan kerajaan Bizantium kemudian ditembus oleh pasukan Janissary milik Turki Utsmani, menguasai Konstantinopel. Kaisar Bizantium Konstantinus XI Palaiologos bertempur sampai mati bersama pasukannya mempertahankan bentengnya. Sebagian pasukan Bizantium yang lain memilih untuk menyerah. Pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih bersama pasukan Turki Utsmani berhasil menguasai kota Konstantinopel dari kerajaan Bizantium. Hal ini juga menandai jatuhnya kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur ke tangan pasukan Turki Utsmani. Ini juga menandai berakhirnya abad pertengahan. Konstantinopel menjadi Istanbul. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih kemudian mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul. Ia juga menjadikan Istanbul sebagai ibu kota negara dari kerajaan Turki Utsmani dan mengubah gereja Sofia menjadi masjid. Setelah penaklukan ini, Sultan Mehmed II kemudian digelari sebagai Fatih Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih yang berarti Muhammad Sang Penakluk. Orang Itali menjulukinya La Grande Aquila yang berarti Sang Elang Agung. Ekspansi ke berbagai wilayah. Setelah menguasai Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mendirikan Kekaisaran Turki Utsmani. Ia kemudian melanjutkan penaklukannya ke wilayah Serbia pada tahun 1459. Ia juga melakukan penaklukan di wilayah Morea. Setelah itu, Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan pasukannya menaklukkan wilayah tepi Laut Hitam, meliputi wilayah Terbizon dan Gazarian. Setelahnya, Sultan Mehmed II menaklukkan berbagai wilayah di Eropa, seperti Bosnia dan Karaman. Teladan pemimpin bijak. Dalam kepemimpinannya sebagai Sultan Kekaisaran Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih dikenal karena kebijakannya membebaskan rakyatnya dalam menjalankan ibadah keagamaan sesuai keyakinannya masing-masing dan menjamin keamanannya. Ia juga membangun banyak universitas, madrasah, dan istana. Ia banyak berdiskusi dengan para ulama mengenai permasalahan agama. Ia juga banyak mengundang ilmuwan Turki. Tak mengherankan jikala itu Kekaisaran Turki Utsmani menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Eropa. Wafatnya Sang Penakluk. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit. Namun, dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Sehingga dalam perjalanan, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Obat sudah tidak berfungsi lagi untuk menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.